sesuai dengan urutan yang saya sudah tulis di situ ya. Hmm. Jadi, ya bisa-bisa aja sudah besar-besarnya tidak usah diatur-atur seperti orang kecil-kecil ya. Nah, baik, saya sudahi dulu ya. Silahkan Bapak coba yang tampil buka dulu suara, jangan bersuara ya. Jangan suara dahulu tapi mic-nya tidak dibuka, nah itu saya ya. Nanti kita yang melihat bingung, ibu bapak itu panti saurangan atau gimana kisahnya, ceritanya ya. Itu ingatkan itu ya. Dan juga mohon kepada yang lainnya dimatikan suaranya kalau dan baku riak di belakangnya, nanti bapak terganggu. Oke sudah ya, yang lain-lainnya nanti pikirkan seorang aja lah, gitu ya. Kalau memang ganggu API gitu ya, itu aja ya. Baik sudah ya. Oke. Lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Hari ini anak-anak Bapak mau menyampaikan dulu pelaksanaan pembelajaran hari ini itu adalah berjudul Ketentuan Pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan tentang pengertian pernikahan dengan baik, menjelaskan dalil nakli pernikahan dengan baik, menganalisis ketentuan pernikahan dengan baik, menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam dengan tepat, meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik, membiasakan sikap komitmen bertanggung jawab bersatu dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum itu adalah salah satu tujuan pembelajaran di hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan sama-sama membaca surah Ummul Quran. Semoga acara kegiatan pre-teaching ini berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Sebelum saya memulai pre-teaching ini, saya ingin mengabsen dulu. Kira-kira satu orang siswa kita yang tidak hadir ini siapa ini? Ada Mungkin Bapak Rahmadi, Pak. Bapak Rahmadi atau Pak Rahmadi atau Pak Taufik, ya? Pak. Taufik ada auran, Pak. Oh iya, berarti tidak hadir ya. Baik. Kemudian marilah kira-kira manfaat, memberikan gambaran secara singkat manfaat dari pernikahan itu kira-kira seperti apa, Bapak Mihrab? Di antaranya menghindari zina, Pak. Tuh, ada lagi? Baik. Ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah tadi disampaikan. Kemudian ini adalah ketentuan atau penjelasan tentang pengertian pernikahan, dalil nakli tentang pernikahan, ketentuan sebagaimana tujuan dari pernikahan tersebut, sebagaimana tujuan dalam pembelajaran. Nah, ini adalah mungkin Bapak Ibu sudah melewati proses ini semua. Ya, ini adalah proses ijab kabul. Tetapi dalam aturan ini harusnya memang tidak betatai kayak gini, tapi biasanya perempuannya di belakang. Ini yang di tempat kita. Nah, kemudian secara bahasa etimologi itu pernikahan itu kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah bertemu atau berkumpul. Ini atau dalam definisi dalam kitab ini didefinisikan itu menggabung atau berkumpul. Kemudian menurut istilah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan. Mohon maaf Bapak Hilmi,
apa namanya, dan juga Bapak Ibu yang lain, jadi, untuk pair teaching ini, para peserta yang lain itu dianggap sebagai murid, Oh, iya, Pak. ya. Iya, Bu. Oke, jadi bagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas dengan peserta yang lain itu adalah siswanya, itu. Oke. Jadi, eee, lepas aja Pak, tidak usah yang terlalu maksudnya itu, jangan menganggap sebagai Bapak Ibu peserta yang lain, anggap sebagai siswa. Baik, Itu aja lanjut. dulu. Nggih Oke. nggih. Ya, terima kasih, lanjut Pak. Baik. Di sini kita masuk ke inti yaitu memberikan mengajukan pertanyaan. Nah, dari beberapa pernikahan ini pernah nggak anak-anak mendengar itu ada pernikahan yang namanya beda keyakinan? Pernah saudari atau Ananda Raudah mendengar? Pernah, Pak. Pernah melihat di Nah, TV, Pak. ya, pernikahan beda agama. Kemudian ada lagi yang terkait ini adalah kira-kira kalau nanti anak-anak ini berkeluarga, kira-kira apa yang diinginkan dari pernikahannya tersebut? Untuk Ibu Wahidah, untuk Ananda Wahidah. Bisa diulang, Pak, pertanyaannya, Pak? Bagaimana kira-kira pernikahan yang diinginkan oleh saudari Wahidah ini nantinya? Oh, yang langgeng, Pak. Yang langgeng, ya. Iya, Kemudian Pak. yang terakhir, Memang bagaimana kira-kira cara orang tua kita menjaga ikatan pernikahan ya, kepada Ananda Olpahadari? itu, Pak. Ulang, Pak, pertanyaannya, Pak. Bagaimana kira-kira menjaga ikatan dalam pernikahan itu yang sudah dilakukan oleh orang tua kita terdahulu supaya langgeng? Kalau menurut ulun pala saling berukun gitu, sayang menyayangi. Itu, Pak, yang ulun tahu. Oh, ya, baik. Nah, kemudian karena sudah mengetahui secara umum terkait pernikahan, jadi hari ini Bapak tidak menjelaskan terkait eh, pengertian sebagaimana yang ada. Di sini ada beberapa di bagian kedua ini Bapak bagikan LKPD-nya di grup Classroom. Nah, di sini kemudian ada satu bahasan setiap kelompok. Nah, di sini ada satu bahasan setiap kelompok. Jadi, karena siswa kita ini ada berapa ini? Ada 10, ada 9 orang, maka di sini ada pembahasannya, ini ada yaitu silahkan anak-anak menonton video dari link di bawah ini. Ada 4. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 siswa. Kecuali kelompok yang nomor 4 itu terbagi menjadi 3 orang siswa karena 1 orang tidak hadir. Nah, silakan ini sedikit. Silakan ini salah satu ditampilkan itu tentang hukum pernikahan. Para ulama membahas tentang hukum pernikahan. Ada yang mengatakan, ada yang seseorang. Jadi antara orang dengan orang hukumnya berbeda-beda. Yang pada dasarnya dia adalah seperti makan dan minum, boleh suka-suka mau makan tidak makan. Selagi tidak akan mati, tidak wajib dia makan. Tapi kalau menjadikan dia mati karena tidak makan, maka makan menjadi wajib. Mubah. Pernikahan pun juga seperti itu. Namun ada pernikahan yang nanti menjadi sebab, menjadi wajib karena dia adalah punya kemampuan. Secara syahwat iya, secara ekonomi iya, dan godaannya besar, maka bagi dia nikah menjadi wajib. Kemudian setelah itu ada menikah menjadi sunnah.
Secara ekonomi iya, tapi syahwat dia biasa-biasa saja. Akan tapi kalau dia menikah tentunya dia akan lebih mantap, lebih dekat kepada Allah, jauh dari fitnah dan difitnah. Oke. Kemudian ada lagi yang menikah adalah hanya derajat upah, boleh-boleh saja. Bagi dia adalah nggak akan merubah. Nikah oke, tidak menikah oke. Akan tapi kalau menikah mungkin ada efek negatifnya, mungkin bisa melakukan kezaliman. Kalau tidak menikah mungkin dia akan menjadi sebab difitnah dan ada pertimbangan yang semuanya ada baik buruknya. Di saat menikah ada baik, ada buruknya. Di saat enggak menikah ada baik dan buruknya. Seimbang, maka dia adalah mubah. Boleh menikah, boleh tidak. Ada yang sampai derajat menikah itu makruh. Ada sampai derajat nikah itu haram. Kalau ternyata di dalam menikah dia akan berbuat zalim kepada orang yang dinikahinya. Melakukan kezaliman. Mungkin dia ingin menyiksanya atau apa yang ada bentuk kezaliman yang akan diberikan. Nah, itu pernikahan. Sehingga ada seorang yang tidak boleh bernikah. Atau memang dia tidak punya hasrat menikah tadi. Seorang laki-laki perempuan tidak punya hasrat menikah. Bahkan bagi dia adalah beribadah lebih lezat. Indah seperti kisah Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Bagi beliau adalah ibadah lebih indah. Menulis buku lebih indah. Dan tidak ada mengumbar atau menuruti syahwat dan hawa nafsunya. Ada banyak wanita yang kita temukan semacam itu. Dia tidak punya keinginan menikah. Aku lebih senang merawat ponakan-ponakanku. Aku takut kalau menikah. Kita tanya urusan syahwat. Saya tidak pernah berpikir ke sana. Karena memang matanya terjaga. Tidak pernah melihat hal-hal yang tidak baik di handphonenya, di kiri kanannya. Rupanya dia lebih fokus dengan memegang tasbih. Sama memegang kalkulator untuk mengumpulkan harta, untuk merawat anak-anak. Dan juga untuk membantu orang lain yang membutuhkannya. Tidak berpikir tentang urusan syahwatnya. Maka bagi dia adalah bagus. Orang semacam itu. Jadi yang tidak punya anak pun ternyata ada yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita semacam itu, laki-laki seperti itu. Bisa saja dia mulia dengan itu semuanya. Ada yang tidak punya anak memang sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Dia punya syahwat. Sehingga dia bisa melampiaskan syahwatnya pada yang halal. Halal, bukan yang haram. Halal. Baik. Kira-kira anak-anak dari video yang baru Bapak tampilkan tadi, apa yang dapat disimpulkan? Kepada anak Ananda Raudah, apa kira-kira yang dapat disimpulkan tentang hukum pernikahan tadi? Anu Pak Ai, hukum pernikahan tuh wajib, ada yang haram, ada yang sunnah. Ya lah Pak, itu kata. Ya, ada 5 hukum pernikahan di dalam Islam. Kira-kira contohnya seperti apa? Mihrab, contohnya seperti apa tuh? Pernikahan yang wajib itu seperti apa? Pernikahan yang wajib itu Pak, orangnya tuh kehandakan mana sudah Pak Ai. Habis itu duitnya ada juga, kemampuannya ada. Oh ya, berarti itu pernikahan adalah yang Oke. wajib. Oke Kepada Pak. Haryati Bang, kayak apa pernikahan itu yang haram tadi contohnya? Iya, Pak. Kalau contoh pernikahan yang haram tadi seperti apa? Nah, ini misalnya sudah banyak berisi duit, Pak Ai. Nggih kau Oke. menafkahi anak bini, tapi kada hendak menikah lagi. Belum ada keinginan nak menikah, Pak Ai. Berarti itu haram. Nggih. Nah itulah olpah dari tadi keterangannya. Pernikahan yang haram tadi. Kalau menurut ulun itu bukan haram, Kang, Pak. Kalau haram itu kan misalkan kawin nih, menyakiti istri gitu, nah, Pak. Niatnya untuk menyakiti istri, model apa? Jadi itu dilarang, Pak, menikah. Jadi itu haram hukumnya. Itu, Pak. Ya. Jadi yang namanya haram dalam pernikahan itu adalah yaitu dengan niat yang salah dalam menikahnya, dalam pernikahan tersebut.
Di antaranya yang disampaikan oleh Ananda Ulpahadari tadi itu adalah niat dari awal itu hendak menyakiti si pasangan kita tersebut. Maka itu adalah salah satu hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, kemudian dari video tadi, kira-kira kalau yang sunnah dalam pernikahan itu seperti apa, Bu? Kepada Ananda Wahidah. Halo? Punya istri lebih dari 4, Pak. Nah, itu kalau lebih daripada 4 itu jatuhnya haram. Kalau yang pernikahan yang sunnah itu seperti apa, Anu Wahidah? Berarti tadi bukannya, Pak. Kalau sunnah tuh Pak Ai, dia ingin menikah, Pak Ai. Tapi tak ada duit, jadi dia nggak jadi nikah, Pak. Oh ya, jadi mungkin ya seperti itu. Saya Dia menambahi, pengen, Pak. Pon? Saya menambahi, Pak. Ya, silakan ditambahkan, Ananda Ulpahadari menambahkan. Nah, dia ini sanggup Pak Ai menikah gitu. Cuman dia sudah sanggup segala macam, cuman dia bisa mengendalikan diri dari perbuatan zina, Pak. Itu Ya, termasuk sunnah. Kalau menurut ulun. iya. Nah, jadi ada disimpulkan pelajaran hari ini yaitu yang terkait tentang hukum pernikahan itu ada 5. Ada yang wajib. Wajib tadi adalah bahwa kalau dia punya keinginan, dia punya sudah kemampuan, wajib lahir batin, maka berisiko zina, maka bagi dia wajib untuk menikah. Kesimpulan yang kedua, ada hukum pernikahan itu yang dikatakan sunnah, yaitu mampu secara lahir dan batin, tetapi tidak berisiko berzina. Maka ini dihukumkan sebagai sunnah. Kemudian hukum yang ketiga, di kesimpulan yang ketiga, itu mubah. Mubah ini tidak mampu secara lahir atau batin, tetapi istrinya rela. Nah, pertanyaannya, apakah perempuan rela atau tidak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kemudian yang keempat, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu makruh, tidak mampu secara lahir dan batin, dan kemudian istrinya juga tidak senang atau tidak rela. Ini adalah hukumnya makruh. Dan yang terakhir haram, yaitu tidak mampu secara lahir dan batin, kemudian istrinya disakiti dengan niat buruk untuk menikah, bahwa untuk menyakiti pasangannya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan yang dari 3 yang pernikahan yang tadi yang sudah Bapak simpulkan tadi, yaitu Mihrab, silahkan disimpulkan. Oke, Pak. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama bahwa secara umum agama mengatur untuk kita melaksanakan pernikahan yang sah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sah yang berlaku. Kemudian yang berikutnya, pernikahan itu ternyata ada beberapa kategori-kategorinya atau konsekuensi hukumnya. Ada yang wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram dengan berbagai situasi dan kondisi yang mengiringinya sehingga mempengaruhi konsekuensi hukumnya. Dan yang terakhir, kita bisa mengambil banyak hikmah dari hukum tentang pernikahan ini, di mana diantaranya pernikahan bisa menghindarkan kita dari perzinahan dan memudahkan kita di dalam menyalurkan hasrat biologis manusia pada umumnya dan menghindari berbagai macam mudarat yang muncul terkait dengan aktivitas penyaluran hasrat seksual. Itu Pak, terima kasih. Ya. Demikianlah yang sudah yang kita disimpulkan oleh Ananda Mihrab tentang pelajaran hari ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin.